Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Anda mensubscribe channel ini dan komen dan like untuk bisa terus kembangkan seni budaya. Berawal dari gigihnya seorang seniman untuk mempertahankan sekaligus melestarikan budaya bangsa. Dengan begitu yakin untuk bertahan dari berbagai halangan yang menimpa. Dengan tempakan yang begitu keras justru mempertajam dan memperkuat keyakinannya. Siapa yang tidak kenal dengan pelawak kondang yang satu ini? Selain melawak, beliau juga menjadi dalang dan mubalek di acara tertentu. Beliau juga gurunya pelawak muda di Indonesia. Sebut saja Cak Percil, Cak Yudo pun pernah menjadi muridnya. Ia adalah HM Sakirun atau lebih dikenal dengan Abah Kirun. Abah Kirun lahir pada tanggal 12 Agustus 1959. Pada era 90-an sampai 2000-an, ia terkenal dengan grup ludruknya yaitu KBK Kirun Bagio Kholik. Haji Muhammad Sakirun atau Beken dengan panggilan Kirun hampir semua masyarakat Jawa Timur pasti tahu. Ingat Kirun, pasti ingat pula jok-jok segar yang dilontarkan hingga mengocok perut orang yang menontonnya. Kirun adalah tipikal sosok seniman sejati. Ibunya meninggal saat Kirun berusia 1 tahun dan ayahnya meninggal saat dia berusia 3 tahun. Setelah itu ia diasuh oleh sang nenek. Sejak kecil Kirun sangat tertarik dengan seni tradisi, khususnya ludruk dan ketoprak. Kisah dari Abah Kirun. Ketika menempuh kelas 2 SD pada tahun 1977, dia memutuskan tidak melanjutkan sekolah dan bergabung dengan grup tobongan Garuda Sakti milik Sunari yang kala itu bermain di Sidodadi Caruban. Pada tahun 1979, Kirun sempat hijrah ke Sorong, Papua atau dulu Irian Jaya untuk berdagang kain. Kesibukannya berdagang tidak menyurutkan semangatnya untuk berkesenian. Ia tetap bergabung sebagai pemain ludruk, ketoprak, dan wayang uwong. Tahun 80-an awal Kirun pernah memimpin paguyuban Krido Wiromo. Paguyuban ini adalah sekumpulan orang-orang Jawa perantauan di Papua yang cinta pada kesenian asli nenek moyang mereka. Berbagai kesenian berusaha dilestarikan oleh paguyuban ini, diantaranya ada ludruk, ketoprak, wayang kulit, wayang orang, jaranan, riok, dan lain-lain. Pada tahun 1981, Kirun diminta pindah ke Jayapura oleh Pangdam Ik V11 Cendrawasih pada waktu itu, yakni Kolonel Infantri Pratiknyo, untuk memimpin dan menyutradarai grup kesenian wayang orang dan ludruk Wijaya Kusuma. Hanya 2 tahun bertahan memimpin grup kesenian Wijaya Kusuma karena pergantian panglima. Setelah pemilu pada tahun 1982, Kirun pulang ke Jawa dan mendirikan grup ludruk Gaya Muda di Bojonegoro pada usia 22 tahun. Pada tahun 1983, Kirun pulang kembali ke Kabupaten Madiun dan memindahkan markas grup ludruk Gaya Muda ke tempat asalnya. Grup ludruk Gaya Muda hanya setahun bertahan. Pada tahun 1984, Kirun mendirikan lagi grup ludruk Mayang Sari. Ketika masih berjaya dengan grup Mayang Sari, Kirun beserta krunya sempat mengisi acara sandiwara radio dengan tajuk Pangkur Jenggleng di RRI Madiun. Hampir 2 tahun acara itu bertahan di radio milik pemerintah yang berada di Karesidenan Madiun. Pada tahun 1986, Kirun mendirikan sanggar seni yang bertahan cukup lama bernama Kirun CS. Ketika bertahan dengan sanggar ini, Kirun sempat berkibar menghiasi dunia perlawakan Indonesia melalui saluran televisi pemerintah dan swasta nasional. Acara-acara hasil kreasi Haji Muhammad Sakirun yang ngetop pada waktu itu adalah siaran ketoprak Kahuripan dan lawak Depot Jamu Kirun di TVRI Surabaya, lawak Al Kirun Lampu Petromak, dan ludruk hoki di Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI, serta Kirun CS dengan ludruk Bintang Timur di Indosiar.
Banyolan yang dilontarkan oleh Kirun dan teman-temannya sempat menjadi trending di televisi nasional pada saat itu. Seiring perkembangan zaman, nama Sanggar Seni Kirun CS resmi didaftarkan ke kantor notaris dengan nama Sanggar Seni Kirun CS berubah menjadi Padepokan Seni Kirun atau disingkat dengan PATSKI sampai dengan sekarang. PATSKI adalah wadah kreativitas bagi seniman dan seniwati lokal atau kawasan wilayah Madiun Raya untuk memperluas dan mengembangkan seni budaya khususnya Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan bila ada seniman dari luar wilayah tersebut untuk bergabung. PATSKI merupakan tempat menimba ilmu tentang seni budaya Jawa bagi siapa saja yang mau bergabung. Mulai ketoprak, ludruk, campur sari, lawak, pedalangan, karawitan, dan lain semua ada di padepokan itu. Banyak seniman sukses hasil didikan dari PATSKI, sebut saja Percil, Yudo, Kanti, Yadek, Sandirono, Sentot, Tarti, dan lain-lain. Adapun PATSKI atau Padepokan Seni Kirun adalah satu wadah bagi seniman dan seniwati lokal untuk memperluas dan mengembangkan budaya. Namun tak menutup kemungkinan bila ada seniman di luar untuk bergabung, seperti halnya dalam acara Bakiak di JTV sampai tahun 2010 dan Ngetoprak juga di JTV sampai sekarang. Dalam hal ini Padepokan Seni Kirun atau PATSKI juga memberikan jasa pada masyarakat yang memerlukan, terutama yang berhubungan dengan budaya. Kesimpulannya, HM Sakirun walau di luar pulau waktu itu di Sorong Irian Jaya atau sekarang Papua sebagai ketua paguyuban Krido Wiromo sekitar tahun 1980, setahun kemudian oleh Bapak Pangdam 17 Cendrawasih diminta pindah ke Jayapura sebagai ketua sekaligus sutradara ludruk dan wayang orang Wijaya Kusuma. Sepulang ke Madiun menjadi ketua ludruk Gaya Muda pada tahun 1983. Kemudian tahun 1984 sampai 1985 ketua ludruk Mayang Sari juga masih di Madiun, malah sempat mengisi acara di RRI Madiun berupa sandiwara Pangkur Jenggreng sampai tahun 1986 dan akhirnya mendirikan sanggar dengan nama Kirun CS sekitar tahun 1986 dan sempat menghiasi layar televisi waktu itu mulai TVRI Surabaya, Ketoprak Kahuripan, dan Depot Jamu Kirun. Di TPI Jakarta dengan Alkirun Lampu Petromak juga ludruk hoki, dan di Indosiar dengan Kirun CS ludruk Bintang Timur pada tahun 2004. Dengan adanya perkembangan zaman, akhirnya tahun 2009 dengan Akta Notaris nomor C/1409.HT.03.01/T/1999 berganti menjadi Padepokan Seni Kirun atau PATSKI. Selama proses berkesenian yang penuh kerja keras dan susah payah tersebut, Kirun tidak pernah menuntut balasan atas apa yang ia kerjakan. Tidak ada pula yang memaksanya. Kirun menggandeng seniman-seniman lain atas dasar kecintaannya pada seni tradisi dan keikhlasannya untuk berbakti pada nusa dan bangsa. Banyak murid-murid Kirun yang sukses di pertelevisian Indonesia. Banyak pula yang mengabdikan diri untuk seni ketoprak, ludruk, dan campur sari di Madiun Raya. Rumahnya selalu terbuka 24 jam bagi siapa saja yang ingin mempelajari seni tradisi lebih dalam. Menurutnya, budaya Indonesia tidak perlu dilestarikan, melainkan harus dicintai. Dengan mencintai budaya secara otomatis budaya itu akan lestari dan terus berkembang. Mencintai budaya tidak hanya di bibir saja, tetapi harus ada wujud nyata sebagaimana yang dilakukan, yakni mengabdikan seluruh hidupnya untuk kesenian. Kalaupun tak bisa, setidaknya masih merasa hanterbeni kesenian warisan nenek moyang mereka, minimal mau melihat, mengapresiasi dan mencintai, syukur-syukur menanggap kesenian tersebut sebagai sarana hiburan kala hajatan atau acara lain sebagai bentuk ungkapan kecintaan dan keberlangsungan kesenian tersebut. Semoga Abah Kirun selalu sehat selalu agar bisa mengorbitkan seniman-seniman muda berbakat. Amin.